dan lain-lain. Kemudian atas petunjuk Bapak Presiden Joko Widodo, saya diperintahkan untuk memberikan wawasan kebangsaan di kampus dan sekolah-sekolah dengan tema Gerakan Moderasi Beragama dan Berbangsa dan Happy, berbangsa dan beragama dengan happy dan menyenangkan. Alhamdulillah pagi hari ini bisa di SMKN 1 Purworejo. Kenapa saya harus datang ke sini? Karena kalau nunggu undangan dari SMKN 1 Purworejo jelas nggak ada anggaran. Kira-kira begitu ya Bu ya. Ramangkat-mangkat. Nah, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, kenapa ini menjadi penting untuk kita bahas? Saya sering mengatakan bahwa tantangan bangsa ini ke depan semakin besar, sementara pola-pola untuk mendidik anak kita supaya mencintai negara ini menjadi sangat berkurang. Saya selalu saja mengkritik kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut saya Pak Kapolres, kurikulum hari ini tidak mendukung siswa didik untuk lebih mencintai bangsanya. Bandingkan umpamanya dengan dulu zaman saya, atau mungkin Pak Kapolres masih menemukan, dulu kurikulum siswa-siswi di sekolah itu sangat mendukung untuk mencintai negaranya. Contoh, coba Anda semak, nanti di akhir pembicaraan kita akan tanya jawab, semua yang berani bertanya akan saya kasih hadiah, kaos dan uang tunai. Satu pertanyaan 300.000. Lumayan untuk ngeslot. Sekarang penyakitnya ngeslot Pak Kapolres. Hati-hati ngeslot itu kamu kena pasal 303 ya. Perjudian dan ancamannya kriminal. Itu pidana tidak hanya perdata. Dulu saya masuk sekolah di SD itu ada pendidikan namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang ada Bu? Enggak ada. Melalui PSPB itu akhirnya saya mengenal nama-nama pahlawan. Kalau dulu orang bilang tak kenal maka tak sayang, sekarang gara-gara nggak ada pelajaran itu banyak siswa-siswi yang tidak tahu siapa pahlawannya. Lebih populer dengan artis-artis K-pop dibandingkan nama pahlawan. Kalau dulu saya masih mengenal dengan Cut Mutia, masih kenal dengan Cut Nyakdin, sekarang banyak yang nggak kenal. Lebih kenal dengan Cut Tari, Cut Mini, Cut Keke umpamanya. Kita diajarkan untuk mencintai bangsa ini dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Sekarang hampir punah. Lagu-lagu kebangsaan sekarang sudah kalah dengan lagu sekop. Itu lebih menarik. Lebih suka lagi dengan lagu-lagu ambyar atau lagu-lagu K-pop. Maka kemudian saya mencatat bagaimana kemudian bangsa ini mendapatkan serangan dalam bentuk culture strike. Apa itu cultural strike? Serangan secara budaya. Pertanyaannya adalah kenapa kok menghancurkan Indonesia hari ini harus dengan menggunakan budaya? Alasannya sederhana. Karena bangsa ini sangat kental dan kaya akan budaya. Indonesia dianggap negara yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi budaya. Maka kemudian yang dihancurkan adalah budayanya. Orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia tidak berani melakukan agresi militer. Apalagi kita besok punya presiden yang ahli perang. Strategi militernya sangat diakui oleh dunia internasional. Maka untuk menghancurkan Indonesia dengan agresi militer itu mustahil. Berpikir melihat sejarah. Dulu kita tidak mempunyai alutsista yang bagus. Belanda dan sekutunya 350 tahun keok. Sekarang alutsista kita super mewah, super modern. Sehingga kalau ngajak perang di Indonesia repot. Lagian Pak Kapolres, perang di Indonesia itu berbiaya mahal. Nanti kalau orang-orang yang punya kepentingan pengen perang di Indonesia datang ke sini.
Datang ke Purworejo umpamanya, tank baru masuk, parkir di alun-alun, sudah kena parkir. Gitu kan. Nanti tentaranya capek masuk toilet, ngising, bayar. Baru mau istirahat, sudah dikeroyok pedagang asongan, cang godek, cang goreng, cang kemu umpamanya itu. Sehingga menurut mereka ini mahal. Mahal. Lagian mohon maaf, alutsista kita bagus. Makanya kemudian cara yang digunakan untuk menghancurkan bangsa yang besar ini, kenapa saya katakan bangsa yang besar? Karena bangsa Indonesia itu mohon maaf adik-adik, terdiri dari 17.504 pulau. Makanya kenapa kemudian kita dikenal sebagai negara kepulauan. Kemudian terdiri dari 1.340 suku bangsa. Terdiri dari 739 bahasa. Yang antara Purworejo sama Kebumen saja, yang sama-sama Jawa Tengah, hanya batas jembatan Butuh yang memisahkan. Makanya kalau saya lihat jembatan Butuh itu saya nggak nyaman. Di situ dulu ada pedagang dawet, bakul dawet, jembatan Butuh, disingkat menjadi jembatan Butuh, ya kan? Kayak tempat-tempat kayak gitu di Indonesia itu banyak, Bu. Kayak saya kemarin baru pengajian di Jember Utara, disingkat dari ya Jember Utara. Kalau di Jogja ada tempat piknik Gunung Kidul, disingkat menjadi tempat piknik Gunung Kidul. Ini Purworejo sama Kebumen yang hanya berbeda dipisahkan dengan jembatan Butuh. Itu secara culture sudah berbeda, Bu. Bahasane wis beda. Wong Purworejo nganggo O, orang Kebumen pakai A. Boto jadi bata, sego dadi sega, loro dadi lara. Ini hanya beda jembatan loh, beda jembatan. Saya itu salah satu bahasa yang saya kagumi di dunia itu adalah bahasa Ngapak, Bu. Karena saya dulu punya murid itu orang min jumlatil ngapakiyun, orang Ngapak, dalang terkenal dari Tegal, namanya almarhum Ki Entus Susmono, itu ngaji di tempat saya. Satu saat saya diundang ngaji ke dalam beliau di Tegal, pagi-pagi saya ditawari udut ngerokok, padahal saya tidak ngerokok. Menawarkannya pakai bahasa Ngapak, Bu. Pagi-pagi kamar saya didodok, dipanggil, Pak Kiai, kisuk-kisuk ngobori cocot. Ngerokok itu bahasa Ngapaknya ngobori cocot. Kalau di Kebumen ngomprongi congor. Ini hanya beda tempat yang hanya dipisahkan jembatan kecil, itu bahasanya berbeda. Belum lagi budayanya. Belum lagi budayanya. Kepikir enggak bagaimana kemudian kita dengan orang Timur? Bagaimana kemudian kita dengan orang Aceh? Itu budayanya sudah sangat berbeda. Tapi kemudian saya melihat ada keadilan yang luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa ini. Contoh, Bang. Saya kemarin ngisi Rakernis Bareskrim Mabes Polri di Bali. Bersama Pak Kabar Eskrim Bang Wahyu Widada. Saya sampaikan apa? Salah satu bentuk keadilan Tuhan adik-adik lihat. Pernah ke Bali belum? Pernah ke Bali? Yang belum pernah coba besok Anda lihat di sana. Bali, pulau seindah itu Allah ciptakan untuk Indonesia. Di mana bentuk keadilan Indonesia? Mohon maaf, di mana bentuk keadilan Allah untuk Indonesia? Keadilannya adalah Allah menciptakan pulau seindah Bali yang mayoritas orang di dalamnya orang non-Islam. Sehingga mohon maaf, Bali bisa maju seperti itu. Coba kalau Anda bayangkan kalau Bali itu di dalamnya mayoritas orang Islam yang garis keras. Begitu di Pantai Kuta ada mbak-mbak sedang sumur, susu dijemur, gitu kan. Tahu-tahu dia datang sambil marah-marah, takbir, Allahu Akbar, bubar Bali itu. Tapi ternyata Allah asik. Asiknya di mana? Ini tahu kalau seperti ini orang Islam nggak suka. Maka Pulau Bali dikasihlah orang non-Islam. Lombok itu pulaunya nggak kalah cantik daripada Bali. Di Aceh itu banyak pulau, mohon maaf, pantainya nggak kalah cantik dibandingkan Bali. Kenapa nggak bisa maju?
bukan salah Islamnya. Maka kemudian Allah menempatkan Bali dengan mayoritas orang non-Islam. Sehingga mohon maaf, ada peluang untuk menghancurkan bangsa ini dengan cara mengadu domba antar anak bangsa. Bagaimana kemudian anak-anak lupa dengan sejarahnya. Adik-adik akan tadi, Mas Nduk ya. Mbah-mbah kita itu mohon maaf, mungkin hari ini kita banyak yang lebih pintar daripada mbah-mbah kita. Tapi kearifan lokal mbah-mbah kita nggak bisa kita mengalahkan. Contoh dan orang-orang kayak saya itu masih paham betul bagaimana ilmunya mbah-mbah kita dulu lah. Mbah-mbah kita dulu tuh keren bu. Kadang-kadang ilmunya itu di luar nurul. Saya nggak habis fikri saya. Jadi mohon maaf contoh. Mbah Mumbian dok, kok pergi ke kota, belum ada SPBU, belum banyak beredar WC toilet umum, mangkat, kebelet ngising, gawa anaknya kebelet ngising. Caranya bagaimana dan? Anaknya kon gegem watu. Kalau pakai akal, apa hubungannya kebelet ngising karo gegem watu? Ini nggak masuk logika, tapi nyatanya yo terbukti gitu loh. Tangan kalau cantengan bu, ibu pernah cantengan atau dulu? Kalau usia kita pernah cantengan lah. Itu bagaimana cara memberikan obatnya? Gampang. Jempolnya kon nglebokke bol pitik. Apa hubungannya canteng karo bol pitik? Tapi yo mari. Saya tanya, kenapa apa hubungannya? Karena bol pitik ki anget. Dimasuki. Ada lagi yang aneh. Anak kecil kepalanya benjut, mentol, mergo jatuh. Nggak perlu dibawa ke dokter, cukup diblonyoi karo idune mbokne, mari. Apalagi yang lain, matanya merah. Saya bilang sama ibu saya, mak pripun niki? Kowe engko pas ngising cekelan bokongmu karo ndonga. Muga-muga sing abang silitku ora mataku. Mari. Yang lebih mengejutkan lagi apa? Nguyuh anyang-anyangan. Apa solusi nih? Jempol kakinya suruh naleni karet. Apa hubungannya anyang-anyangan karo jempol sing ditaleni karet? Pertanyaan saya, kenapa sing ditaleni jempole? Dudu titite umpamane gitu loh. Lah kan kudune titite dan kenapa gak jempole? Menunggu ibu-ibu ya protes, lah wong lanang taleni saged Gus, lah wong wedok ya dilepo saja gitu loh. Nah, ini kearifan lokal yang tidak akan pernah Anda dapatkan dimanapun kecuali di Indonesia tuh. Nah, begitu kayanya bangsa ini, ketika agresi militer dilakukan gak mampu, maka kemudian satu-satunya yang bisa menghancurkan bangsa ini adalah dengan mempertentangkan anak bangsa. Dari sisi agama umpamanya, kita dianugerahi 6 agama. Bagaimana kemudian bangsa ini gak boleh akur gara-gara agama umpamanya. Menjadikan isu agama sangat sensitif. Sedikit-sedikit dianggap penistaan. Sedikit-sedikit masalah. Adik-adik saya mau cerita. Saya 2 bulan yang lalu sebelum berangkat haji, saya berkesempatan ke London. Saya meresmikan masjid di kota London, kemudian saya nonton orkestra. Orkestra ini yang nonton orang Kristen, mayoritas. Isi orkestranya, itu temanya itu apa? Mengkritisi agama Kristen, mengkritisi Injil, mengkritisi ajaran-ajaran kekristenan. Jadi misionaris dari Amerika ke Afrika. Yang nonton orang Kristen, temanya tentang kekristenan, menjelek-jelekkan Kristen. Orang nonton biasa-biasa saja. Bukan kok mereka nggak beragama, mereka beragama. Cuman perbedaannya apa? Mereka dewasa dalam menyikapi itu semua. Coba kalau kita bang, dikit-dikit isunya apa? Penistaan. Dulu Gus Miftah ceramah di gereja, dianggap menistakan agama Islam. Kiai kok belusuan yang gereja. Saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima
Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramah saya tahun 2021, Bu. Di gereja Jakarta Utara Penjaringan. Bulan puasa. Acaranya bukan peribadatan tapi peresmian gereja. Begitu saya ceramah, potongan ceramah saya ini diposting sama sahabat saya, Master Deddy Corbuzier. 24 jam diposting, ditonton 7 juta kali. Komentarnya 100.000 kali. Mayoritas komentarnya semuanya menghujat saya. Miftah goblok, Miftah sesat, Miftah kafir. Waktu itu saya jawab, aku lebih suka kelihatan sesat daripada kelihatan benar tapi seperti bangsat. Miftah kafir, kenapa? Masuk gereja, masuk tempat ibadah agama orang lain. Orang yang masuk tempat ibadah agama orang lain berarti kafir. Saya mau tanya, pernah masuk Borobudur apa enggak? Pernah masuk Prambanan apa enggak? Kamu kafir. Kenapa? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Wis kon mlebu Borobudur kon bayar malah dikafir-kafir iki. Kan goblok gitu loh. Gampang banget kita kemudian memberikan stempel kepada orang lain kafir. Kayak saya itu kalau lebaran, ya mohon maaf Bu, kalau Natal, saya pasti mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Tetangga saya itu 60% Katolik. Coba, tadi malam saya punya acara rutinan di pondok, sholawatan, yang hadir 25.000 orang lebih. Kampung saya itu Katolik. Tapi yang bantu parkir orang Katolik, yang bantu pengamanan teman-teman Katolik, yang bantu masak istri saya teman-teman Katolik. Makanya saya lakukan apa? Saya baik dengan teman-teman Katolik. Begitu Natal saya mengucapkan selamat Natal. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman mengucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakan. Rayakan Natalmu dengan penuh sukacita sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Saya dorong orang Kristen, orang Katolik untuk masuk dan beribadah di gereja. Kenapa? Karena gereja itu sarana untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya dorong orang Islam untuk beribadah di masjid. Karena masjid itu fasilitas dan sarana untuk orang Islam supaya menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman, orang Katoliknya aman. Kalau orang Islamnya aman, mohon maaf, kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, Katoliknya baik, Hindu, Buddha, Konghucu baik, maka Indonesia aman. Maka saya bilang, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Itulah Indonesia. Lah ini kita mulai diobah-obah di situ. Begitu saya mengucapkan kalimat itu langsung bilang, Miftah Kristen, Miftah kafir. Saya jawab, ora popo, sahadat meneh. Orang kafir 70 tahun Bu, membaca la ilaha illallah. Sekali saja itu terbakar kekafirannya. Lah mosok bendino aku ngaji, bendino aku tahlilan, kok aku diarani kafir? Kan bosok matane Bang. Gitu loh. Bosok gitu kan tadi. Nah, pola-pola ini kemudian dilihat, ini seksi nih, Indonesia harus hancur. Bahkan kemudian perbedaan-perbedaannya sebenarnya kecil, ya jadi masalah. Kayak saya dulu ceramah di awal mula saya viral ceramah di klub malam umpamanya. Saya menjumpai teman-teman kafe, di teman-teman puskesmas, pusat kesenangan mas-mas, gitu loh. Wow. Kepala sekolah jangan lihat. Saya itu masuk ke klub malam Pak Kapolres sejak tahun 2000, sejak zaman saya susah. Saya sudah membersamai orang-orang yang ada di sana. Kenapa saya susah? Kok sudah mau belusuan ngurusi orang seperti itu? Coba adik-adik ingat ya, saya itu punya prinsip begini. Orang hebat itu adalah orang yang susah hidupnya tetapi masih memikirkan kesusahan orang lain. Orang hebat itu adalah orang yang sulit hidupnya tetapi masih mikir dengan kesulitan orang lain. Mungkin
Orang kesulitan ekonomi, tapi masih mikir bagaimana berbagi dengan orang lain. Karena saya meyakini Bang, di sekolah SMA itu jurusan cuma 2, kalau enggak IPA, IPS. Tapi walaupun dulu sekolahnya IPA atau IPS, ketika rumah tangga, ujiannya tetap ekonomi. Ekonomi. Tanya saja kepada ibu-ibu guru itu, bukan begitu Bu Kepala Sekolah? Iya. Kelihatannya dokter Anda MPD, tetap saja ujiannya ya ekonomi. Namanya juga MPD, manusia penuh dosa. Nah, bagaimana kemudian bangsa ini dihancurkan? Pertanyaannya begitu kan. Tadi Gus Miftah bilang, kita akan dihancurkan dengan culture strike. Penjajahan secara budaya. Dalam hal apa saja kita dijajah? Saya itu senang. Anak-anak sekolah gini dengan kearifan lokalnya, dengan seragamnya macam-macam. Anggun. Kita kenapa? Karena yang pertama, kita dijajah secara fashion. Bagaimana kemudian mode dan style kita ini kalau bisa sudah hilang rasa Indonesianya. Lebih bangga kemudian mengadopsi fashionnya orang lain dibandingkan kearifan lokal yang kita miliki. Bu, saya itu kan sering ngaji ke Hong Kong bersama para kungyan. Kungyan itu bahasa Hongkong untuk asisten rumah tangga. Dari Purworejo, Kebumen, Tegal, banyaklah. Mereka berangkat dari sini ke Hongkong, Bang, itu pakai jilbab, bajunya rapi. Begitu setahun 2 tahun tinggal di Hongkong, nelungsumi. Pakaiannya sudah mengikuti yang diidolakan. Yang diidolakan rata-rata artis K-pop, BTS dan lain sebagainya. Blackpink. Akhirnya apa? Yang tadinya pakai jilbab kayak Bu Indri ini, akhirnya jilbabnya dicopot. Pakaiannya mengikuti teman-teman yang diidolakan seperti Blackpink. Kebayang nggak Bang? Kalau Blackpink itu pakai baju seksi, pantas. Bodinya bagus, kulitnya mulus. Lah mbak-mbak Purworejo, fashionnya melu Blackpink. Wes tungkae meletek-meletek gitu loh. Kulitnya wireng, kadang-kadang raine glowing, kakinya hitam, itu kan? Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Gitu loh. Sing dicontoh Lisa Blackpink, yo ora pantes, cok, tak bilang gitu loh. Kalau Lisa Blackpink ya pantes, lah capur Purworejo kaya ngono kok melu-melu Lisa Blackpink, dadi murah kaya Blackpink Mbak, tapi kaya black kerupuk. Serapa Mas? Coba, saya itu dari dulu nggak pernah alergi dengan orang bercadar, ya sekarang mulai itu pilihan hidup kamu. Saya kasih satu fakta, di Arab Saudi itu Bu, saya kemarin nonton Real Madrid versus Barcelona itu pas saya umroh. Kebetulan saya penggemar Madrid Bang. Makanya kemarin saya ke London itu salah satunya dalam rangka nonton final champion. Saya benci dengan Barcelona. Saya bilang, aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married kok kamu masih berkelana. Yang mau saya sampaikan bukan Madridnya. Itu hanya durasi 4 kilo dari Masjid Nabawi. Banyak cewek Madinah yang tidak berjilbab. Sementara cewek Indonesia kalau pakai nikob, pakai cadar, itu mereka kiblatnya mana Nduk? Nyontoh wong Arab. Sementara wong Arab sing dicontoh jangankan kok cadar, jilbab loh banyak yang dicopot. Artinya begini, cewek Arab itu kiblat fashionnya nyontoh orang Amerika. Sementara orang Amerika sekarang sudah banyak belajar gamelan nganggo beskap, nganggo belangkon seperti orang Indonesia. Lah orang Indonesia kiblatnya ke Arab. Iki sekualik-walik. Orang Indonesia kiblatnya fashion nyontoh Arab, Arab nyontoh Amerika, Amerika nyontoh Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Karena kita nggak pernah bangga dengan budaya kita sendiri. Makanya kenapa kok saya itu dari dulu eksis dan sangat konsisten dengan belangkon saya dalam rangka menjaga kearifan lokal. Maka orang-orang sekarang mengenal saya kok saya pergi kemana nggak pakai belangkon. Orang bertanya, Gus belangkonnya kemana? Sampai kemudian saya dapat rekor muri,
Gara-gara saya menjual melelang belangkon untuk sosial, Anda tahu berapa juta belangkon saya dihargai? Yang pertama 200 juta, yang kedua berapa? 900 juta. Belangkonku regane 100 juta Pak, dibeli untuk acara sosial. Coba bayangkan saja Bu Indri, belangkonnya saja 100 juta, piye sarunge? Apa meneh? Kok isine ilmune goblok? Kok isine? Ini dalam rangka menjaga kearifan lokal. Sampai saya belajar kenapa orang Jogja sama orang Solo itu belangkonnya beda. Ada yang tahu bedanya belangkon Solo sama belangkon Jogja? Bedanya ini loh. Ini loh Bu, mondolan ini loh Bu. Jadi kalau orang Jogja itu belangkonnya ada, ini ibu namanya apa? Bukan jendolan Bu, mondolan. Orang Jogja pakai ini, orang Solo kerepes gak ada ininya. Kenapa orang Jogja bikin belangkon kon jendolnya di belakang? Filosofinya adalah karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Orang Solo nggak ada. Saya itu kalau ngaji ke Bali Bang, saya pakai udeng Bali. Saya ngaji di Madura pakai ikat Madura. Kemarin saya ngaji di Merauke, dikasih koteka. Ya saya terima Bu, tapi nggak saya pakai. Saya khawatir kalau tak pakai nggak muat. Gede Bang, gede. Karena ada penelitian wong lanang lawatenge gede biasanya manuke cilik. Lawatenge cilik berarti manuke gede. Berarti pesek operatornya itu mesti manuke cilik. Lah kayak gedene kaya ngono wetenge kae ya Allah. Jadi kita dijajah secara fashion. Ya sudah, besok adik-adik keluar dari sekolah yang tadinya berjilbab, ya sudahlah. Yang memang gak berjilbab ya itu pilihan. Islam di Indonesia itu antik Bu. Islam di Indonesia itu banyak yang gak nutup aurat tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah banyak yang nutup aurat tapi gak sholat. Saya mendapatkan fakta itu Bu. Orang Indonesia itu gak nutup aurat tapi sholat. Contohnya kayak Mbak Nikita Mirzani, murid saya itu. Dia gak nutup aurat, gak pakai jilbab, tapi sholat. Malam Jumat yo yasinan, yo sholawatan, yo gede dan pahalan. Oh, mosok yo susu nih lho lah. Ya saya itu kebetulan Bu, kalau saya itu kalau orang yang dianggap nakal itu bagi saya bukan musuh, tapi peluang dakwah. Ada pemabuk itu bagi saya tidak harus saya musuhi, tapi harus saya rangkul. Karena dakwah itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Jadi orang-orang kayak gitu manut sama saya. Nikita Mirzani itu siapa yang gak diserang? Ka'bah diserang. Terakhir Wanda Huruhara. Manusia jadi-jadian. Lanang wedok ora jelas. Kalau itu jelas lanang Bu. Lanang. Ya pokoknya orang-orang yang gak jelas itu saya rangkul. Dulu yang ikut saya idolanya Pak Kapolres Purworejo, Lucinta Luna. Wayu Bang. Tapi begitu dirangkul busine metu tungul. Yang pertama fashion. Coba diingat-ingat, kita dijajah yang pertama pakai apa Dek? Fashion. Sudah. Makanya kalau saya santai banget Bang. Saya itu di kalangan para kiai dianggap paling nyeleneh. Nggak pernah pakai baju koko, jarang. Celana yang saya pakai juga nggak jelas itu celana apa sarung, apa tokrung, katok sarung. Saya jarang pakai peci. Ya karena bagi saya atribut itu nggak penting lah, nggak penting. Kalau saya ngaji di Mabes Polri, saya pakai baju komando taktikal dan lain-lain. Tapi bahwa saya anak muda yang harus mempertahankan budaya itu penting bagi saya. Anggah ungguh sopan santun etika. Makanya kayak dulu ada wartawan Australia tanya saya begini Bu. Gus, saya lihat di YouTube kenapa Gus Miftah itu sering bilang dancuk. Saya bilang saya itu ngomong dancuk bukan dalam rangka misuh. Tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena saya khawatir kalau nggak ada anak bangsa yang berani ngomong dancuk. Besok lama-lama dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia itu sukanya apa, Nduk? Ngaku. Wayang diklaim milik Malaysia, batik Malaysia, reog Malaysia, keris Malaysia. Apa?
Rendang Malaysia. Sejak kapan Ipin Upin bikin rendang? Itu kan nggak ada. Makanya saya harus sering-sering ngomong dancuk supaya Malaysia nggak berani mengklaim. Kan ya lucu dan kalau Ipin Upin ngomong dancuk, itu kan nggak pantas. Jadi saya mohon izin sama adik-adik, cukuplah Gus Miftah yang sering ngomong dancuk. Hidup dancuk. Alah melu-melu cangkemmu. Kemudian yang kedua, dua lagi. Saya itu lagi malas ngomong sebenarnya, capek banget saya itu. Nomor dua, kita dijajah dari segi apa, Nduk? Food, makanan. Makanya dulu ketika Percil itu bikin lagu Joko Tingkir minum dawet, ngombe dawet, yang lain protes, saya mendukung. Itu menghina Joko Tingkir, kenapa Joko Tingkir ngombe dawet? Salah ngombe dawet nanti. Lagian kalau Joko Tingkir ngombe dawet ku yo pas, karena zaman Joko Tingkir adanya cuman kopi degan karo dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, wih masalah. Zaman Joko Tingkir ngono boba, Pak. Ngono. Lah sekarang kita itu kalau minum coba lali karo dawet. Kan sekarang banyak dawet ayu, macam-macam. Kita kalah populer karo boba. Kalah populer sama Thai tea. Sekarang yang terbaru itu dan misui. Apa, Nduk? Apa? Misui. Nama lainnya adalah dancuk. Kita bangga itu loh. Bahkan mohon maaf, masih banyak anak bangsa yang ketika kita orang yang bersimpati dengan perjuangan Palestina yang dibombardir oleh Israel, kemudian anak bangsa bersimpati dengan boikot produk-produk yang mendukung Israel. Masih saja ada anak bangsa ini yang bangga memamerkan di media sosial minum Starbucks. Masih bangga nguntal KFC. Padahal kalau ngomong kopi, Indonesia punya ratusan jenis kopi. Dari Aceh, Lampung, sampai Purworejo semuanya punya jenis kopi masing-masing. Tapi kita itu nggak bangga kalau nyeruput kopi di angkringan. Seolah-olah kalah mewah dibandingkan Starbucks. Padahal yang dijual di Starbucks itu bukan kopi, tapi sirup rasa kopi. Tapi kita bangga. Dulu Bang, sebelum Israel itu genosida terhadap Palestina, saya juga minum Starbucks. Tapi begitu saya tahu bahwa Starbucks ini sponsornya Israel, saya menyatakan haram minum Starbucks. Harus berani dong. Dulu anak saya itu kalau mau makan, Neng Meka itu, bah minta ayam goreng. Belinya apa Bang? McD, KFC. Tapi kalau hari ini saya tahu McD dan KFC itu sponsor Israel, anak saya pun bilang apa? Bah saya nggak mau makan KFC. Padahal produk-produk ayam goreng lokal itu banyak yang bagus. Kayak punya teman saya Rocket Chicken, bagus. Olive, bagus. Tapi kalau kita nggak KFC seolah-olah nggak keren. Bahkan di media sosial, di TikTok ada adik lihat, ngombe Starbucks ngenyek mereka yang minum kopi di angkringan. Mundur wir, aku Starbucks, kamu cuma angkringan. Matane aku ngono. Harusnya gantian kamu jawab, Nduk. Kalau yang mundur wir, saya Starbucks, kamu angkringan. Kamu gantian bilang, mundur wir, saya punya cinta, kamu bencana. Bangga Bang. Makanan-makanan yang berbau-bau luar seneng. Sementara dengan produk sendiri kita mencemooh, gak bangga. Dan lain-lain. Kemudian yang ketiga kita dijajah dengan apa? Fun, rasa senang. Yang dimunculkan melalui apa? Melalui media sosial, melalui HP dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf, keberadaan HP itu dulu, kalau saya sebut merek, Nokia. Nokia itu pertama kali muncul tujuannya untuk apa? Connecting the people. Untuk nyambungin sesama manusia. Tujuannya apa? Untuk
mendekatkan yang jauh. Kalau dulu HP itu untuk mendekatkan yang jauh, sekarang yang terjadi apa, Nduk? Menjauhkan yang dekat. Neng ruangan yang sama bapak ibu anak-anak. Bapaknya nyekel HP dhewe, mbokne nyekel HP dhewe, anak-anaknya nyekel HP dhewe. Anaknya lihat Tom and Jerry, mbokne lihat telenovela, bapaknya lihat Gisel, umpamane. Yang kudune kita itu lebih intens ketika bersama keluarga, hilang gara-gara itu, dibuat fun. Makanya kenapa film-film di Amerika itu dibuat menarik. Film-film drama Korea dibuat menarik. Sampai hari ini Bang, sekalipun saya belum pernah nonton drama Korea. Aku mending nonton Kim Jong Un. Gitu loh. Coba Bu, kalau Bu Indri nonton drama Korea, pernah nonton Bu? Ora tenane. Aku curiga kok ibu-ibu sekolah SMKN 1 ini jilbabnya pink. Itu mungkin korban dari drakor ini loh. Jadi wis tua-tua tapi sok kemayu itu drakor itu pasti itu. Oh, peraturan pemerintah harus pakai pink gitu. Ya, kalau putih salem. Oh, jadi kalau bajunya putih, permennya harus pakai pink. Oh, so menterinya diganti wae radong kuwi. Ya mungkin Bu Indri ini pakai pink itu menolak tua. Bisa juga menolak muda. Apa menolak tua? Pengen ketok nom terus. Gampang saja Bu Indri. Kalau Bu Indri itu pengen kelihatan muda terus gampang. Satu, jaga pola makan, pola pikir, pola raga ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah berdusta ketika ditanya usia. Itu mesti muda. Makanya kalau saya itu investasi saya Bu, saya olahraga. Saya dulu zaman Covid itu Jogja Purworejo PP sepedaan biasa Bu. Jogja Sragen, Jogja Borobudur PP. Karena saya bilang berolahragalah agar sendimu kuat. Apalagi kalau kamu sendirian. Makanya saya nggak kalah sama Pak Kapolres. Saya lebih suka olahraga itu nge-gym, fitness sama sepedaan Bang. Tapi yang suka sepedaan saya kasih tahu. Tetap berhati-hati di jalan, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Kalau Bu Indri lebih suka lari apa jalan Bu? Jalan. Oh benar, jalan Bu. Saya juga lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Untuk apa aku lari? Kalau di garis finish gak ada Indri. Iya. Bu Indri mulai raiso turu. Nanti Bu Indri langsung gak bisa move on. Ibu tahu kenapa move on itu berat Bu? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on pencitraan. Fun, rasa seneng. Melalui film, melalui gadget dan lain sebagainya. Maka kemudian adik-adik, hari ini Anda generasi milenial, bahkan generasi Z, generasi Y yang identik dengan medsos. Tolong bijaklah di dalam bermedsos. Followlah akun-akun yang membuat kamu nyaman. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Proteksi dirimu dari paham-paham yang kurang baik melalui medsos. Radikalisme hari ini salah satu pintu masuknya di mana Bang? Melalui medsos. Kalau toh ada rohis di sekolahan, tolong diseleksi penceramah yang masuk. Jangan yang berpaham kanan atau kiri, yang radikal, yang berwahabi dan lain sebagainya. Itu adalah pola-pola untuk menjaga bangsa ini dengan pola-pola yang kecil dan sederhana. Mungkin itu sebagai pembukaan. Silakan Mas hostnya dipandu, saya pengen ngobrol sama adik-adik. Yang berani tanya saya kasih uang, saya kasih kaos.
Ayo, Mas. Oke. Siap. Siap, Gus. Berapa orang, Gus? Cewek 2, cowok 2 dulu. Cewek 2, cowok 2. Oke, siapa yang mau tanya? Yang tadi sebelah sana, Mas. Ya, kamu. 1. Yang sebelah sana, turun dulu. Tangannya turun dulu, coba. Tangannya turun dulu. Tangannya turun. Yang mau tanya angkat. Oke, kamu yang pakai kacamata. Oke, untuk mbaknya sebelah sini, turun dulu. Angkat tangan. Kamu yang tengah. 1 yang ini. Maju sini, maju. Ayo. Silakan. Sini. Sebelah sini. Mira sini. 2 sini, cowoknya sini, ceweknya sini. Cowoknya sebelah sini, mbaknya sebelah sana, Mbak. Duduk. Agak maju, Nduk, agak maju. Agak maju aja biar kelihatan kamera raimu. Nduk, agak maju sini. Ya, namanya siapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama siswi Zaidah Hayati dari kelas 12 TKR YTA. Apa? Kamu dulu satu-satu kok kayak mikir kancane. Ida siapa namanya? Zahidah Hayati. Zaida. Jurusan apa di SMK? TKR, Pak. Apa itu TKR? Gus. Teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan Ringan, otomotif. Gus. ringan apa otomotif? Otomotif. Tak antemi loh. Teknik TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Teknik kendaraan ringan itu apa aja, Pak? Mesin jahit. Gitu. Cita-citanya Zaida pengen jadi apa? Kerja di Freeport, Pak. Apa hubungannya TKN karo Freeport yo? Ya mungkin besok pas di perguruan tinggi ambilnya yang jurusan yang lain, Pak. Oh. Kenapa kamu ngambil TKN RO itu? TKRO itu? Karena dulu saya ambil di mesin tapi nggak dapet, terus nyari yang di bawahnya. Oh, kamu anak buangan. Iya. Pengen mesin oleh TKRO. Apa pertanyaannya Zaida? Jadi bagaimana menurut Gus Miftah tentang peran agama untuk memperkuat rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia? Terima kasih. Bagus. Zaida pertanyaannya bagus. Kita mengenal lagunya Mbah Wahab. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Terusannya itu apa? Hubul waton minal iman. Kenapa sampai dikatakan mencintai negara itu bagian dari iman? Ajaran agama kok mengajarkan itu? Kok sampai mencintai negara itu bagian dari iman yang terkait dengan agama? Karena pentingnya agama untuk mengajarkan rasa nasionalisme kepada kita. Artinya apa? Agama punya peran yang sangat penting, sangat urgent untuk mensupport kita bagaimana kemudian mencintai bangsa ini. Contoh loh, Nabi itu ketika meninggalkan kota Mekah, dia naik ke bukit, tangannya diangkat sambil berdoa. Demi Allah, kamu adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Kalaulah tidak karena sesuatu, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, wahai kota Mekah. Begitu masuk kota Madinah, tangan Nabi kemudian diangkat kembali, beliau berdoa, ya Allah, Allahumma habib ilaina al-Madinah. Ya Allah, jadikanlah saya untuk mencintai kota Madinah, kahubina ila Makkah, sebagaimana aku mencintai Makkah, au asad, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Nabi mencintai Mekah Madinah, Nabi mencintai tanah Arab. Kenapa Nabi mencintai tanah Arab? Karena Nabi lahir di Arab, besar di Arab, bekerja di Arab, berjuang di Arab, meninggal dimakamkan di Arab. Itulah kenapa Nabi mencintai Arab. Pelajarannya apa? Kenapa kita mencintai Indonesia? Menurut hadis ini, karena kita lahir di Indonesia, tumbuh berkembang di Indonesia,
bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan besok mati kita dimakamkan di Indonesia. Itulah kenapa kita mencintai Indonesia. Jadi kalau kamu tanya sama saya, perannya seperti apa? Sangat besar. Kalau agama mampu menjadi spirit untuk mencintai bangsa ini, maka kemudian pahlawan kita, pendahulu kita, dalam pembukaan itu kalimatnya apa, Nduk? Pembukaan. Coba kamu baca. Pembukaan. Pembukaan. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan, coba dibaca. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1000. Wale. Oh ya. Undang-undang dulu. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Terus? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Satu. Berarti kalau Indonesia ngambil peran kayak bahasanya Pak Prabowo kemarin di Jerman, di Perancis, harus memberikan resolusi terhadap perang. Indonesia melu-melu urusan perdamaian di Palestina. Berdasarkan undang-undang itu melanggar apa enggak? Apa sesuai? Sesuai dong, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang terjadi Palestina dan Israel itu bukan perang agama, tapi apa? Penjajahan. Israel dulu itu tamu di Palestina, nggak punya wilayah, nggak punya daerah, nggak punya tanah. Datang ke Palestina, disambut dengan baik. Begitu nyaman tinggal di Palestina, akhirnya tuan rumahnya diusir. Itulah bajingan Israel. Maka Indonesia turut serta. Kemudian dilanjutkan, atas berkat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka para pejuang kita mengakui enggak bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas apa? Atas berkat rahmatnya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa bangsa kita ini bangsa yang nasionalis religius, memegang teguh prinsip nasionalisme dan juga prinsip religiusitas. Makanya kenapa kemudian warga negara harus beragama. Maka semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan perintah agamanya dengan nyaman. Kristen ke gereja nyaman, orang Hindu ke pura nyaman. Nggak boleh mereka nggak nyaman. Jadi kalau kamu tanya seberapa penting peran agama, jawabannya sangat penting. Iya, kamu malah ingah-ingih loh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama siswa Muhammad Mansur Hidayat dari Malah lu elek soalnya mic-nya, bagus yang tadi. Makanya kalau sudah punya pacar jangan cari ganti yang baru, bisa jadi yang lama lebih baik daripada yang baru. Izin memperkenalkan. Rungono dhisik to malah ngomong. Sik tak guyoni dhisik. Orang itu kalau sholat berjamaah, kalau makmumnya satu, itu posisi makmumnya di jauh dari imam apa di dekatnya imam? Dekat toh? Nah, ini kan. Kalau ada makmum baru datang, yang dilakukan apa? Dipukul pundaknya makmum, kemudian dia mundur. Jadi orang kedua ini mundur kan ada orang ketiga, gini kan? Pelajarannya apa? Kalau ada orang ketiga, lebih baik kita mundur wir. Gak usah bertahan, loro goblok. Siapa namanya? Muhammad Mansur Hidayat. Muhammad Pacul Hidayat. Mansur. Oh Mansur. Kurang Muhammad Pacul Hidayat. Panggilannya Mansur Muhammad apa Hidayat? Mansur. Macur. Mansur. Kamu kelas berapa, Sur? Kelas 12 TPJTA. Apa itu TPDWA? Teknik pemesinan. Oh, yang tadi mau diambil sama Zahida. Oh. Mungkin kamu tidak sekelas, tapi bisa dong seumur hidup. Iya. Insya Allah, Mansur tidak sekelas, tapi bisa sekamar ya.
Kayaknya Mansur berharap itu. Cita-citanya Mansur pengen jadi apa? Masinis. Masinis. Kenapa pengen jadi masinis? Pengen nyetir sepur, Pak. Pengen nyetir sepur di DJKA ya. Jadi besok masinisnya si Mansur, penumpangnya Zahidah. Kenalan di dalam, dekat. Yang terjadi apa? Cintaku berawal di DJKA dan berakhir di KUA. Iya. Lumayan loh, Sir. Prinsip hidup Gus Miftah kayak kereta api. Tetap berjalan di atas relnya, jangan berhenti sebelum sampai tujuan, ada yang menghalangi, tabrak. Ngono, Sor. Masinis kok ingahingi, Sor. Apa pertanyaannya, Sur? Nah, jadi kan kita ini mahasiswa SMK. Kalau SMK kan mahasiswa, matamu siswa. Siswa SMK. Sosokan. Siswa SMK kan berorientasi setelah lulus itu kerja. Nah, kalau di tempat perusahaan itu bekerja sama dengan Israel, yang kebetulan itu Israel memerangi Palestina. Nah, sebagai umat Muslim yang bertaat itu sebaiknya bertahan atau keluar dari perusahaan tersebut. Mumet ndasku iki. Engko takon metu ranti pekerjaan malah ngoyak ning pondokku. Gus, gara-gara melu dawuhin jenengan aku nganggur, lah modar. Kula sampai ranti pekerjaan moro ning pondokku. Ayo nangis bareng. Sama halnya begini, gak usah spesifik Israel lah. Gak usah spesifik Israel. Nanti ya. Boleh nggak orang Islam itu bekerja kepada orang non-Islam? Boleh. Boleh nggak orang non-Islam bekerja kepada orang Islam? Boleh. Boleh nggak kita menerima pemberian dari orang non-Islam? Boleh. Begitu juga sebaliknya. Ada contohnya Gus Ono. Nabi Muhammad itu dimusuhi Abu Lahab mulai kapan? Mulai Nabi Muhammad ngaku dirinya sebagai Nabi. Sebelum ngaku sebagai Nabi, Nabi Muhammad dimusuhi nggak sama pamannya Abu Lahab? Enggak. Berarti selama 40 tahun ada interaksi antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Apa bukti orang Islam boleh menerima dari non-Islam? Yang namanya ponaan, kira-kira pernah nggak Nabi Muhammad itu menerima pemberian dari pamannya? Raketang kurma siji, yo mesti pernah. Artinya apa? Nabi juga menerima pemberian dari orang kafir. Boleh. Lagi, kamu tahu Nabi Musa? Tahu neng Kan ada pelajaran agama, Pak. Oh, ada pelajaran agama. Guru agamamu siapa? Pak Mustafa. Oh, jenenge Mustafa. Ya pantes lah, Mustafa guru agama pantes lah. Jenenge siapa guru agama? Mustafa, ya pas tau gitu. Guru agamamu jenenge siapa? Robert, ya ora pantes. Guru agamamu siapa? Bu Indri, enggak meyakinkan. Kalau gurumu sing paling galak jenenge siapa? Jawaban wae. Lho lah ana wonge ra ngrasani, lak kowe ngomong berdua karo aku ngrasani, lak ngene iki ra ngrasani. Iki ra nyindir tapi nabrak. Sapa gurumu sing paling galak? Mboten enten. Oh, wedi ra munggah matane lho. Musa itu lahir di zamannya siapa, Dek? Siapa? Fir'aun. Musa itu apanya Fir'aun? Anak angkatnya Fir'aun. Musa itu lahir di zaman Fir'aun yang punya undang-undang. Apa undang-undangnya Fir'aun? Undang-undangnya Fir'aun itu atas bisikan dukunnya Fir'aun, bukan Samsudin. Fir'aun punya peraturan, setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Karena berpotensi menjadi kompetitornya Fir'aun. Begitu ibunya Musa melahirkan, ternyata titit bukan tutut. Ini berpotensi dibunuh sama Fir'aun. Yang terjadi apa? Ibunya Musa mendapatkan firasat supaya bayi Musa dihanyutkan di sungai, mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang menemukan bayinya Musa siapa? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asiyah. Kalau Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad, istrinya Fir'aun namanya Siti Asiyah, bukan Siti Indri ya. Masa bojone Fir'aun, Bu? Oh, bayinya dibawa pulang, Bu. Sampai rumah kerajaan ketemu sama Fir'aun, ditanya, "Kuwi sopo?" Asiyah.
bayi. Dapat dari mana? Kali. Lanang apa wedok? Lanang. Fir'aun langsung marah. Bunuh. Bayi laki-laki harus dibunuh. Siti Asyah berani berargumen. Nggak bisa Mas On, nggak bisa. Kan Fir'aun. Mosok nggak bisa. Mansur berarti Fir'aunnya raimu. Nggak bisa. Dibunuh. Asia ngeyel, nggak bisa Mas. Kenapa? Undang-undangmu bayi yang kamu bunuh itu adalah bayi laki-laki yang kamu cari. Sementara bayinya ini datang sendiri. Ngeyel deh. Fir'aun manut karo omongane bojone, ngalah karo bojone. Maka mohon maaf. Sejak saat itulah terjadi peristiwa suami kalah dari istri. Kuwi gara-gara Fir'aun. Maka saya benci dengan Fir'aun. Gara-gara Fir'aun kita para suami terjajah oleh istri. Jangankan cuman guru, Kapolres karo bojone yo kalah tak kandhani. Sak gagah-gagahe Kapolres dikit tak bojone goblok dadak tak kandhani. Oh pemeneh kiai insyaallah luweh parah. Wong wedok ora duwe jabatan yang medeni, apa meneh kepala sekolah. Hi. Kayak di bojo guru itu nyenengke Bang. Lah Pak Kapolres di bojo guru. Masuk kamar, takoni karo bojone. Papa, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Cukup dijawab, lupa Mama. Nah, istrinya pasti langsung bilang, ayo Papa ulangi lagi. Iya. Tapi lah guru wedok terus kepala sekolah bahaya. Masuk kamar langsung ditanya sama kepala sekolahnya, ayo Papa selesaikan dulu administrasinya. Ada. Repot Bu. Akhirnya apa yang terjadi Mansur? Musa dipelihara, tumbuh dan berkembang di kerajaan Fir'aun. Berarti selama hidupnya Musa diopeni sama Fir'aun. Berarti darah dagingnya Musa tumbuh kembang dengan nafkahnya Fir'aun. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang Islam masih boleh menerima pemberian dari non-Islam. Bagaimana kalau kamu bekerja di perusahaan Israel? Pertanyaannya, ada nggak pekerjaan lain? Kalau ada pekerjaan lain, sekarang kondisi Israel seperti itu tinggalkan. Tapi kalau nggak ada ya piye meneh, wong babi kuwi oleh dipangan kalau nggak ada makanan lain. Opene babi ini wis sunat. Babi itu boleh nggak dimakan? Boleh kalau nggak ada makanan lain. Bukan berarti halal, boleh jais. Mansur tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita? Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ya mosok anakmu sur. Mosok kelon karo babi. Babi itu haram sur, apalagi babi buta. Jadi kalau memang kamu kepepet kerja di situ nggak ada pekerjaan lainnya dijalani dulu. Tapi kalau ada yang lain, pilih yang lain. Ayo yang sana, Mbak E. Izin memperkenalkan diri, nama siswi Awan Setia Dinati dari kelas 11 DPIBA. Awan. Namamu siapa? Austina Awan. Awan Setia Dinanti. Awan. Oh, berarti kamu nggak pernah malam ya? Awan terus. Apa dulu kamu lahirnya siang hari? Malam. Lahirnya bengi jenenge Awan. Bapakmu siapa bapakmu? Bapakmu pekerjaannya apa, Dok? Wira swasta. Oh, wira swasta. Wira swasta yang aneh. Masa lahirnya bengi jenenge Awan? Oh, aku ngerti. Kenapa lahirnya malam namanya Awan? Mergo mbiyen gawene awan-awan gitu lah. Kamu jurusan apa, Awan? DPIB. Apa itu DPIB? Desain Permodalan dan Informasi Bangunan. Oh, besok kerjanya jadi kuli, mandor gitu. Oh, desain informasi, tapi kan jadi mandor, jadi kuli bangunan.
Cita-citamu pengen jadi apa, Nduk? Pengen jadi polisi. Laire bengi jenenge Awan. Jurusane model, cita-cita desain, cita-cita polisi. Kok uripmu belas ora nyambung to, Nduk? Kenapa pengen jadi polisi? Mumpung ada Pak Kapolres ini. Kenapa pengen jadi polisi? Ya pengen aja. Oh. Kalau seandainya yang berbuat kriminal bapakmu, kamu tangkap apa kamu selamatkan? Ya kan harus ditangkapkan, harus kita bekerja harus profesional. Iya, gitu. Bagus. Ya mudah-mudahan kamu jadi polisi bagus seperti Pak Kapolres, ya. Orang kayak Sambo, ya. Nah. Silakan Bu Polwan pertanyaannya. Kan kalau misalnya orang yang mampu harus memberikan orang yang tidak mampu, tapi kan itu tidak wajib. Tapi kalau orang yang mampu tersebut memposting itu dan memamer-mamerkan, apakah dosa? Memamerkan pemberiannya gitu. Ya, apakah dosa atau tidak? Kamu mampu nggak? Ya, mampu. Oh ya udah nggak tak kasih. Lagian kalau sama Awan kan cewek. Saya nggak pernah mau ngasih uang. Maunya ngasih mahar. Iya. Santai aja Awan. Awan tuh kalau sama Mansur kalau berjodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Santai aja Sur. Nanti malam kamu sholat hajat. Siapa tahu si Awan jadi jodohmu. Kalau kamu sudah sholat hajat ke Awan gak jadi jodohmu, gampang Sur. Ya Allah, bila sholat hajatku tidak mampu meluluhkan hatinya, izinkan ku melantunkan takbir 4 kali untuk mensolatkan jenazahnya. Pertanyaan yang sama pernah ditanyakan Raffi Ahmad ke saya. Zaman dia dulu sering sedekah kemudian diposting. Atta Halilintar juga sama. Kebetulan kemarin saya haji bareng Atta, bareng Putra, bareng Raffi Ahmad dan lain-lain. Boleh nggak orang sedekah dulu diposting? Jawabannya boleh. Boleh nggak sedekah itu terang-terangan? Boleh. Sedekah itu boleh siang hari, malam hari, sirra wa alaniyah. Boleh terang-terangan, boleh tersembunyi. Berarti yang diposting itu pemberiannya, jangan wajahnya yang dikasih. Mamane aku meneh awakmu, tak rekam gini. Inilah wajah orang susah, mamane gitu. Kelihatan kan wajahnya kayak kotak infak, mamane. Tapi bahwa kita memberi boleh diposting, itu boleh. Karena sedekah itu boleh malam hari. Tak ajari ngene, Nduk. Ya tak ajari sedekah. Umpamane awakmu pengen sedekah duwe duit 100.000. Bagilah dalam 4 kategori. Yang 25.000 kamu kasih malam hari. Yang 25.000 kamu sedekahkan siang hari. Yang 25.000 kamu sedekahkan secara tersembunyi-sembunyi. Yang 25.000 secara terang-terangan. Boleh. Ini menunjukkan apa? Tidak semuanya harus disembunyikan, tapi juga tidak semuanya harus diposting. Saya hari ini justru Pak Kapolres mengkampanyekan posting kebaikan. Posting konten kebaikan. Apapun itu kalau kontennya baik tolong diposting. Kenapa kebaikan harus diposting? Karena kalau orang yang berbuat baik gak mau posting, maka yang terjadi yang viral dan yang FYP di medsos konten-konten maksiat dan dosa. Kenapa banyak konten yang jelek kok viral FYP? Karena orang baik gak pernah mau posting kebaikannya. Maka yang terjadi yang jelek-jeleklah yang viral. Kayak dulu Bu di Surabaya ada cewek pakai jilbab, kotangnya dibuka direkam, hai guys susuku gede guys, viral Bang. Delalah aku yo pas delok gitu loh. Untung saya lihatnya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Dok, punya konten bagus kamu posting. Orang yang lebay-lebay tok sing mau posting malah aib. Pacaran ditinggalke karo pacare. Wah, gawe status minggato aku iso golek liyane. Wah. Apa coba? Guru yang ngono duwe masalah karo bojone
nulis status Facebook. Jam 10 bengi bojone rung mulih status. Aku kedinginan nih. Wah. Diwaca karo Kapolres langsung dikomentari, tak temenin poh. Iya. Gus Miftah malu komen, WK. Saya pernah Bu, ada janda 60 tahun jamaah saya. Jam 10 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Tak jawab, wonten Mbah. Tanya lagi dia, sinten Gus? Israel. Aku yang ngono. Swidak tahun golek imam. Dirabi karo Mansur iso modar dhisik. Iso keracunan kowe sur. Susu fragmentasi. Jadi boleh memberikan nafkah, memberikan sedekah secara terang-terangan. Ya kamu. Ini murid apa guru ini? Murid, Pak. Oh, koraimu tua banget. Namanya siapa? Bani Sifa Al-Munawar. Siapa? Bani Israel. Sifa. Oh, Siva. Panggilannya? Bani. Kelas berapa kamu, Bani? Kelas 10. Kelas 10. 10. Jurusan? Mesin. Oh, mesin. Kamu suka mesin? Iya. Belum. Mau aja. Loh, kok mau aja? Iki wong ra niat belas ku uripe. Seneng-seneng ora-ora ngono lho. Kamu seneng mesin? Disuruh orang tua, Pak. Oh, ala kamu korban ambisi orang tuamu. Iya. Jadi orang tuamu itu tahu kenapa kamu dimasukkan mesin. Mergo raimu ireng kaya oli tak kandhani. Cita-citanya Bani pengen jadi apa nih? Pengen kayak Gus Miftah. Apa? Pengen kayak Gus Miftah klasifikannya pengen jadi kiai ini lonte, atau pengen jadi kiai, apa pengen jadi AKBP? Aku kiainya Bapak Prabowo. pengen apa? Pengen jadi kiai gitu. Nggih. Kiai kok sekolah ning mesin to, cocok iki kepiye aku mendas kuwi. Besok pengen ning pondok apa ora? Enggak. Aduh. Pengen kayak Gus Miftah ra gelem mondok jan jaga sembung makan nasi pinco enggak nyambung, Cuk. Wes, cita-cita yang konkret. Pengen jadi apa? Kiai, polisi, tentara? Kiai. Kiai ra gelem mondok iki lho, Bu. Wes murid Indri gara mumet ndase. Apa pertanyaannya, Bani? Jadi bagaimana cara melawan rasa overthinking karena tuntutan dari orang tua? Wah. Curhat Mama. Kamu memahami overthinking itu seperti apa? Rasa bingung, pusing. Kepikiran. Apa? Masuk, wiki bingung, rasa nggak enak. Wiki overthinking apa masuk angin? Jadi kamu tahu angin itu warnanya apa? Nggak terlihat, Gus. Ketok abang. Buktinya wong masuk angin dikeroki abang goblok gitu loh. Masuk angin dikeroki warnanya pink, itu jilbab Bu Indri. Kamu selama ini overthinking? Iya. Kenapa? Karena tuntutan dari orang tua. Kamu masuk di mesin ini merasa ini ambisi orang tuamu gitu? Ya enggak, maksudnya kamu di mesin aja gitu. Biar nilai apa? Biar bisa masuk mana-mana. Oh, aku tahu kenapa bapak memasukkan ke mesin. Lah wong kowe modelnya kok robot ini ngomong ngono kok. Kamu tahu bedanya Jepang, Jerman sama Bu Indri? Jerman, Jepang sama Bu Indri. Jerman bikin mobil, Jepang bikin robot, Bu Indri bikin kangen. Iya. Raisa duru. Kelepek-kelepek. Malah Bu Indri langsung bengok sekop. Sekarang begini Mas Bani. Overthinking itu nggak bagus. Overthinking itu nggak bagus. Contoh orang yang overthinking itu apa, Nduk? Khawatir dengan masa depannya. Itu overthinking. Coba sekarang Bani saya kasih
Kasus, Bani, kamu numpak perahu di tengah sungai. Ketika kamu naik perahu, bayangkan kamu naik perahu di tengah sungai. Begitu kamu naik perahu, perahumu bocor. Di sekeliling perahumu banyak buaya. Apa yang harus Bani lakukan? Renang ke tepian, guys. Berenang ke tepian, diuntal boyo goblok. Gayane berenang. Padahal Bani ini berenang gayane mesti gaya dadanan, biur dada. Bayangkan Bani naik perahu, perahunya bocor, di tengah perahu, di sekeliling perahu banyak buaya. Apa yang harus Bani lakukan? Yang harus Bani lakukan satu, berhenti membayangkan. Betul? Tadi saya bilang apa? Bayangkan. Kegagalan orang sukses itu adalah terlalu banyak bayangan-bayangan yang belum pasti di masa yang akan datang. Sesuk laku kuliah ning SMK sok uripku kepiye? Besok kalau saya nikah suami saya siapa? Aku sulah duwe bojo kaya Mansur ingah-ingih kepiye umpamane. Umpamane lho, Sur. Kita itu takut dengan bayangan-bayangan. Makanya saya sampaikan apa? Bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kamu membayangkan sesuatu yang belum terjadi, lebih baik kamu mempersiapkan diri. Jadi yang perlu kamu lakukan satu, mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya. Gak ada di dunia ini orang yang tidak mampu, adanya mau atau tidak. Kalau mampu pasti mampu. Karena gak mungkin Allah itu memberikan seseorang hanya kekurangan toh, gak punya kelebihan. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, saudara Bani, dan di balik kelebihan pasti ada kembalian. Jujul. Jadi kamu gak usah overthinking. Semuanya membawa rezeki masing-masing. Kamu tadi siapa namanya? Awan. Zaida, Bu Indri, saya, Pak Kapolsek, Mansur, Bani, semuanya punya rezeki masing-masing. Cuman yang perlu kamu ingat, hari ini kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Udah, masing-masing 300.000. Bani kalau saya kasih uang untuk beli apa? Sedekah, Gus. Wah. Nyedekai koncone ya. Nyawan 300. Jangan robot budek iki jangan. Ben. Ya. Mansur Hidayat. Zaida. Punya Awan yang ngasih Mansur, kasih Sur. Kasih sana. Inilah dia proses pemberian mas kawin. Iya. Kaosnya dibuka, Sur, foto dulu yuk. Kaosnya dibuka, Mbak. Berdiri aja, berdiri. Kaos dari Bank BRI. Ya. Oke, makasih semuanya. Yuk, dua lagi, dua cowok, dua cewek lagi yuk. Dua cowok, dua cewek. Dua cowok, dua cewek. Kamu yang depan. Iya, iya. Mas ya, turun dulu. Oke, 1, 2, 3. Paling belakang, Mas. Yang sebelah sini, angkat lagi, turun dulu. 1, 2, 3. Yang sebelah sana. Ya, kamu. Ya. Ya, ayo, Mbak, tadi. Bukan yang belakang. Nah, iya. Iya, kamu. Semuanya berapa, Bu? Ayo, cowok dulu. Kamu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Izin siapa? memperkenalkan diri, nama siswa Rendra Jani Sultan Widiatmoko dari kelas 11 TPYTA. Panggilannya siapa? Raindra. Raimdra. Raindra. Jurusannya apa? TPYTA. Apa itu? Mesin teknik pemersinan. Teknik permesinan. Cita-citanya Rendra pengen jadi apa? Polisi, Gus. Wow. Kenapa pengen jadi polisi? Mau Aku ngerti kamu pengen jadi polisi kenapa? Pengen ketemu awan kan? Iya. Kenapa pengen jadi polisi? supaya bisa mengayomi masyarakat. Kamu tahu yang ditulis di kantor polisi itu apa? Yang ditulis kalau di kantor masuk kantor polisi itu ada tulisan apa itu? Selamat datang. Oh, matamu. Selamat datang saya gon-gon yono le. Melayani, mengayomi, melindungi. Ono malah selamat datang. Kamu tahu selamat datang bahasa ngapaknya apa? Enggak, Gus. Sugeng teka. Apa pertanyaannya, Pak Polisi? Saya mau tanya kan di zaman sekarang itu banyak anak remaja khususnya yang tidak mempedulikan masa depan bangsa kita. Nah itu menurut Gus Miftah pendapat dan solusinya seperti apa? Kita harus memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap bangsa ini. Karena masa depan bangsa Indonesia itu ya pada kalian. Artinya apa? Kualitas bangsa ini ke depan itu tergantung anak muda hari ini. Makanya kenapa kemudian yang didandani misinya Pak Prabowo itu adalah mencerdaskan anak didik. Dengan cara apa? Salah satunya melalui program makan siang gratis itu. Tujuannya apa, Bang? Saya ini generasi yang dulu tidak bisa makan siang gratis. Saya di pondok nggak dapat kiriman dari orang tua, teman saya jajan, saya nggak bisa jajan. Upacara bendera, setelah upacara teman saya jajan dawet, saya nggak bisa jajan. Artinya masih banyak anak bangsa Indonesia hari ini yang tidak bisa makan siang. Kenapa? Karena berangkat dari ekonomi orang tua yang pas-pasan. Apalagi kayak di Jawa Tengah ini umpamanya, kemiskinannya menurun daripada orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Tujuannya adalah memperbaiki SDM. Sumber daya manusianya diperbaiki supaya kita punya generasi yang unggul. Tujuannya apa? Karena masa depan bangsa ini ada pada pemudanya. Makanya kenapa kalian tuh harus lebih pintar dibandingkan Bu Indri? Karena tantangan di masamu besok pasti jauh lebih besar dibandingkan zamannya Bu Indri. Bu Indri dulu kuliahnya lebih gampang. Saya dulu kuliah nggak pernah masuk lulus. Karena zamannya masih memungkinkan. Sekarang nggak mungkin. Karena ada absensi yang harus tertib dan lain sebagainya. Nah, rasa memiliki itulah yang kemudian kamu mau berpikir terhadap bangsa ini. Makanya kemudian sering kita dengar apa? Jangan pernah bertanya kamu dapat apa dari negara. Tapi yang perlu kamu tanyakan adalah apa sumbangsihmu untuk negara. Kita nggak perlu perang le. Kita nggak perlu angkat senjata. Cukup menjadi warga negara yang baik. Caranya bagaimana? Menghormati pemimpin. Saya paling nggak nyaman Pak. Takoni, tak takoni awakmu, Rendra. Siapakah nama presiden pertama Indonesia? Insinyur Soekarno. Sing luwih sopan titik le. Sopo presiden? Bapak Insinyur Soekarno. Sopo presidenmu saiki? Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden Jokowi. Saya itu paling nggak nyaman. Sopo Presiden Jokowi? Nggak pantas. Sopo esok Presiden Prabowo? Ini menurut saya degradasi moral. Nggak menghormati para pemimpinnya. Makanya kenapa saya sekarang bikin konser sama After Sen itu. Kadang-kadang sama Mas Denny Caknan. Silaturahmi kebangsaan. Temanya apa? Terima kasih Pak Jokowi, selamat datang Pak Prabowo. Bangsa ini harus ngerti jasa para pahlawan. Jasa orang-orang hebat memberikan sumbangsihnya untuk bangsa ini. Dengan Pak Jokowi umpamanya 10 tahun memberikan sumbangsih untuk bangsa ini. Kenapa yang kita lihat cuman kurangnya terus? Eleknya tok. Benar le, tidak ada gading yang tidak retak. Tapi yang dilihat itu gadingnya bukan retaknya. Yang dilihat itu lebihnya bukan kurangnya.
Itu salah satu untuk mencintai bangsa ini. Apalagi kamu polisi, harus mempunyai wawasan kebangsaan yang baik. Nah, ini malah dolanan HP wae. Ayo kamu. HP ini keras yang gaya. Mohon Apa boleh? izin, Huawei. HP ini Huawei. mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Lean Fadila Nur Hanifah Lea. dari Lean, Lea. L-E-A-N. Oh Lea, namanya Lea. Wah, Dari- demit berarti. Dari kelas 11 DPIBB. 11. DPIB, Apa itu BPIB? Desain Permodelan dan Informasi Bangunan atau Arsitektur. Oke, apa cita-citamu? Psikolog. Mana menaik, psikolog. Kenapa? Kamu melihat temanmu banyak yang stres ya? Enggak, emang keinginan dari dulu-dulu lagi. Oh, psikolog. Ya, Oke. Apa pertanyaannya? pertanyaan saya, maaf saya baca, saya catat tadi. Boleh. Ya, Di luar tema juga boleh, asal keluar dari hatimu. Iya. baik, pertanyaan saya, bagaimana caranya membangun rasa kebangsaan yang tinggi, tetapi rasa kebangsaan yang kita miliki itu tidak mengalahkan agama, serta cara taat dalam beragama atau beragama dengan baik, tetapi selaras dengan jiwa kebangsaan yang baik. Maksudnya kita beragama tetapi tidak saklek atau tidak yang menolak kemajuan zaman dan sebagainya. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadilah umat yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu berarti apa? Moderat. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Baik di dalam berbangsa maupun beragama kita harus moderat. Makanya kenapa gerakan saya namanya gerakan moderasi. Berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Kenapa? Agama itu lahir sebagai sebuah solusi, bukan problem. Jadi kalau orang ribet dengan agamanya, berarti dia menganggap agama itu sebagai problem. Padahal agama itu hadir sebagai solusi. Gus, kenapa kalau agama sebagai solusi banyak aturannya? Kenapa kok agama banyak aturannya? Jawabannya sederhana. Kenapa agama banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Maka kemauan-kemauan manusia harus diatur. Yang atur siapa? Agama. Bagaimana kemudian terkait dengan berbangsa dan negara? Siapa yang ngatur? Negara. Urusannya karo lalu lintas, siapa yang ngatur? Polisi. Jadi semuanya itu solusi. Agama dan bangsa harus hadir sebagai solusi, bukan problem. Selama ini yang menganggap problem siapa? Orang yang bermasalah. Contoh, orang yang bermasalah dengan lalu lintas siapa? Yang melanggar peraturan lalu lintas. Siapa? Yang nggak pakai helm. Siapa yang keluar nggak pakai SIM, nggak bawa SIM, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu bisa mendudukkan itu, kamu beragama asik. Kamu tidak akan menjadi Tuhan atas kesalahan orang lain. Kamu tidak gampang menghakimi orang lain. Karena hakikat manusia diciptakan itu untuk saling mengenal dan menasihati, bukan saling menilai dan menghakimi. Tapi parahnya manusia kadang-kadang menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan diri sendiri. Kalau ada orang lain salah kita tuntut, kita hakimi, sementara kalau kita salah membela diri. Itu nggak pas. Jadilah orang beragama dan bernegara yang moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Dava Lukman dari kelas 10 Teknik Mesin. Novel. Naufal, Oh, Naufal. Cita-citanya apa, Pal? Ultraman. Guyon. Kenapa pengen jadi Ultraman? Enggak, maksud dari Ultraman itu jadi manusia yang berguna buat bangsa negara, orang tua juga agama. Oh, itu ada pada sosok Ultraman ngono. Enggak, cuman perumpamaan aja, Gus. Wis korban film. Untung nggak Superman. Superman ini goblok loh. Badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai sempak di luar. Yang paling goblok yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Superman. Kamu tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu di depan? Enggak tahu. Yang satu di mana? Di bokong. Di bokong. Bener. Kenapa yang terbang cuma begini? Karena yang satunya kali sempak. Menram lotrok. Apa pertanyaannya Ultraman? Jadi gini Gus, kan di zaman sekarang banyak tuh di platform media sosial ada yang saling ejek agama, suku, ras dan lain-lain. Nah,
gimana sih cara kita sebagai generasi muda menyikapi orang yang mengejek agama, ras atau suku kita dengan cara yang bijak agar kita malah tidak membalas mengejek agama, suku atau ras mereka. Ojo mau delok. Ya nggak usah kamu tonton. Kayak saya ditanya, Gus, itu Gus Miftah sering dibully, dicaci, dimaki, kenapa nggak pernah sakit hati? Kamu tahu alasannya? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Ngapain? Kamu tahu nggak? Kalau orang posting sesuatu di Instagram atau di medsos, lebih banyak like-nya apa banyak komentarnya? Like-nya. Kenapa lebih banyak like-nya? Karena rata-rata cuma nge-like nggak komen. Nah, kenapa nge-like nggak komen? Kurang tahu. Nah, kenapa lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Sederhana saja, Novel. Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah. Tapi kalau Novel beda, kenapa lebih banyak like dibandingkan komen? Karena dia mencintai tapi tidak bisa mengatakannya. Iya, ngempet mengatakan. Fakta, Gus. Fakta. Fakta. Ya. Jadi begini loh, yang bisa memproteksi diri kita sendiri dari HP itu siapa, Bu? Ya kita sendiri, bukan Bu Indri. Wong HP-mu nggak bisa dibuka Bu Indri kok. Yang bisa memproteksi diri kita dari HP siapa? Ya istri sendiri. Karena suami juga nggak berani buka HP-nya istri kok. Walaupun istri banyak buka HP-nya suami. Makanya dulu Pak Jokowi pernah pesan toh, pas zaman Rapimnas TNI Polri, tolong TNI Polri HP istri diawasi, dibuka, jangan sampai terpapar paham radikalisme. Saya aja bilang, oh perintah Pak Jokowi bagus, cuman pertanyaannya emang berani suami buka HP-nya istri? Gak berani, Dan. Yang ada istri buka HP-nya suami. Makanya HP-nya harus double, Dan. Kok Bu Indri HP-nya 2? Oh, ada. Satunya chatting sama Kapolres ya, Bu ya. Yang bisa memproteksi kita, Li. Saring sebelum sharing. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Yang perlu kamu ingat satu, Li. Salah milih pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih guru. Daripada salah milih pengajian. Saya itu kalau sama anak pemabuk, anak nakal tak nasihati selesai. Tapi kalau sudah ideologinya yang geseh, susahnya minta ampun dinasihati. Makanya circle itu menjadi penting. Makanya kalau ngomong-ngomong soal teman, coba ingat kalimat ini. Imam Fudail bin Iyad, dia mengatakan begini, yaji'u fi akhir zaman aqwamun yakununa ikhwanal alaniyah wa ada asarirah. Akan datang di satu zaman di mana ada teman yang di hadapan kita dia mengaku sebagai teman, tapi di belakang kita dia menusuk kita. Lah ning ngarepe dhewe apik, lah ning mburi dia menikung kita. Makanya ada bahasa becek ketitik olo ketoro, wis kebacut tak bribik malah ditikung karo kanca. Makanya kamu harus benar mencari circle dan teman pergaulan. Ya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Alifatul Fauzia Nur Syabani dari kelas 10 Teknik Otomotif A. Cita-cita? Cita-cita insya Allah menjadi orang sukses dan membahagiakan kedua orang tua. Sukses ki apa? Copet ya yang sukses. Maling ya sukses. Bekerja di PT-PT besar di perusahaan di PT besar itu apa contohnya? AHM. Iki bocah iki uripe pragmatis banget iki. Oke kerja iki ning AHM. AHM. Kamu nggak pengen jadi apa gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Ya sekarangmu lah, karepmu. Apa pertanyaannya? Jadi gini Gus, kan di zaman yang semakin maju sekarang banyak pemuda ataupun masyarakat yang rasa nasionalisme dan patriotismenya itu kurang. Sedangkan intoleransi dan rasisme itu tinggi. Nah, bagaimana cara... Kamu pernah melakukan rasis gak? Pernah. Apa contohnya? Pembulian kayak dibully fisik gitu, atau... Apa bulinya contohnya? Bullying tentang fisik. Wih, rungokno kanca-kancane kuwi sing bully sapa wingi matane. Enggak boleh. Kamu dibully, oh tak cilik ireng ngono. Kalau itu bukan bully, itu fakta. Ora. Terus kamu sakit hati gitu? Ya enggak sih Gus. Biasa ya lo ya. Terus pertanyaan kamu apa? Bagaimana cara kita menanggapinya?
cara kita menangani agar masalah itu bisa selesai dan bagaimana cara kita meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme serta mengurangi rasa intoleransi dan rasismenya itu. Kok mumet pertanyaanmu ya, mau bully, jadi intoleransi, jadi rasisme, jadi nasionalisme. Lebih spesifik pertanyaanmu apa? Cara kita menangani tentang rasisme itu Pak dan intoleransi. Yang pertama, kita memahami bahwa Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Beda itu untuk mempersatukan, bukan untuk menghancurkan. Allah menjadikan pelangi indah karena warna yang berbeda. Saya sering mencontohkan persatuan itu seperti sambal di dalam cobek. Sambal itu berangkat dari bahan dasar yang berbeda. Ada cabenya, ada berambang, bawang, terasi, uyah, micin. Ditumbuk di tempat yang sama. Dicampur jadi satu, menghasilkan bau yang sedap, rasa yang nikmat. Nggak perlu menonjolkan diri masing-masing. Oh sambal ini enak gara-gara lomboke, nggak perlu. Oh lombok sambal ini enak gara-gara berambangi. Kalau seperti egois seperti itu gampang. Kowe mangan sambal panganan dhisik lomboke. Lombok entek baru mau kletak berambangi. Berambang entek baru mau pangan terakhir terasine. Bengoren cangkemmu. Kita tidak harus menonjolkan diri bahwa kita sama di hadapan negara. Soal hukum semuanya, baik yang kaya maupun yang miskin sama dalam mendapatkan perlakuan hukum. Apalagi di dalam agama kita dijamin setara. Yang membedakan adalah iman dan takwanya. Kalau itu kamu pahami, kamu tidak akan pernah merasa insecure. Dan yang lain merasa punya kelebihan, kamu juga tidak boleh over. Kenapa? Karena status kita semuanya sama. Kalau kemudian hari ini yang dianggap sukses saya, mungkin sukses saya lebih dahulu dibandingkan kamu. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa sukses, bahkan mungkin bisa lebih sukses daripada Gus Miftah. Amin. Makanya saya bilang, dan hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Itu prinsip saya. Saya selalu bilang, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Oke, masing-masing 300. Oke, sing paling lemu Ini. Endok. Makasih Endok. Ayo foto-foto. Terima kasih Bu Indri dan seluruh jajaran SMKN Purworejo, 1 Purworejo atas penerimaannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya udah ngantuk Bu, saya mohon pamit. Pak Kapolres terima kasih. Anak-anak sekalian, saya selalu mengatakan sebagai penutup, kenapa kaca mobil bagian depan itu selalu saja lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Maka jangan pernah insecure menghadapi masa depanmu. Yakinlah semua orang membawa kesuksesan masing-masing. Semua orang rezekinya sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini saya bisa, saya yakin kalian lebih mampu. Jangan pernah takut bermimpi. Mumpung mimpi gratis tidak membayar. Ya, mungkin itu yang kemudian bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, terima kasih Pak Kapolres dan terima kasih semuanya. Berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiranya berkenan untuk bisa berfoto terlebih dahulu. Gus Miftah, Bu Kepala Sekolah.